Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Cidni Ilman. Ya. Pada video kali ini, ya, kita akan coba belajar menggunakan fasilitas simbol, ya, atau equation, ya, simbol dan equation yang kita gunakan biasanya khususnya pada teman-teman jika membuat satu tulisan atau makalah yang harus menggunakan beberapa simbol yang tidak ada di keyboard, ya. Nah, langkah pertama, ya, simbol atau dan equation ini menunya ada di menu insert, ya. Silahkan ke menu insert, kemudian di sini ada equation dan simbol, ya. Teman-teman bisa menggunakan equation atau simbol ini untuk membuat dokumen atau misalkan tulisan-tulisan yang memang tidak ada fasilitasnya di keyboard. Kita lihat dulu yang simbol, misalkan, ya. Nah, di sini banyak sekali simbol-simbolnya. Jika di sini merasa kurang, silakan teman-teman klik more symbol. Ya, nah ini di more symbol ini ada beberapa simbol yang bisa kita pilih dari mulai yang paling atas, misalkan ini, ya. Terus ke bawah ada beberapa model simbol yang bisa teman-teman gunakan, ya. Cara menggunakannya ya sama seperti insert gambar dan segala macamnya, tinggal teman-teman klik. Ini ada banyak pilihan, misalkan saya mau coba insert, ini pilihannya banyak, ya. Kalau sampai paling bawah, ya teman-teman tinggal cari saja mana yang akan teman-teman gunakan, ya, simbol-simbolnya. Bahkan ada sampai huruf Arab ini, ya. Silakan teman-teman gunakan. Misalkan saya mau memakai lambang lambang mata uang. Di sini ada yen, ada euro, misalkan, ada pound sterling. Saya klik aja langsung, misalkan di sini Y, kita insert. Ya. Kita close. Maka simbol ini, ya, ada di sini langsung, Y ini, ya. Kita klik Y. Nah, di sini sudah ada muncul, ya. Saya enter ke bawah. Setelah itu baru misalkan 200. Ya. Saya perbesar dulu biar kelihatan. Biar kelihatan. Nah, ini. Ya. Tadi ke bawah. Nah, ini. Ya, Y200. Ya, seperti itu. Atau misalkan simbol yang lain. Ya, misalkan ini. Seperti simbol beta, misalkan. Ya. Kemudian simbol apalagi di sini masih banyak, ya. Misalkan pakai emoticon. Nah, ini simbol emoticon, ya. Bisa teman-teman. Atau misalkan saya link, misalkan simbol link. Kalau misalkan teman-teman mau menulis link, di sini ada simbol link, ya, hubungannya. Kemudian ada juga simbol copywriting. Misalkan teman-teman mau menggunakan copywriting, ya, di sini ada copywriting. Misalkan teman-teman di bawahnya mau nulis buku dan menggunakan copywriting, setelah copywriting misalkan 2024, ya. Ini untuk simbol. Kemudian equation biasanya digunakan untuk lambang-lambang. Sebentar, saya pindah halaman dulu. Ya, kita coba sekarang yang equation. Nah, equation ini biasanya digunakan untuk simbol-simbol matematika, ya. Misalkan area of zero, kemudian binomial teori bionima, kemudian ada expansion of sum, ini rumus-rumus itu, ya. Kemudian more equation, jadi bisa nyari lagi.
kemudian insert macam-macam ya. Saya coba, ini ada cosinus A ditambah, jadi ini trigonometri ya, identifikasi satu. Nah, ada juga ini yang sudah ada equation yang sudah disediakan oleh Microsoft Word ya. Di sini ada, saya kembali dulu ya ke insert, kemudian ini equation kan ya. Tadi kalau milihin equation ini ya, di sini sudah ada menu equation di atas. Kita klik menu equation di atas. Di sini sudah ada pilihannya. Mau misalkan ya teman-teman ada tugas matematika, saya misalkan ini fraction ya, pembagian, pecahan. Nah, pecahan pun ada beberapa pilihan, ada pecahan seperti ini ya, penyebut dan pembilang, ada persentase seperti ini. Kemudian ada ini dx dy ya, banyak pilihannya. Misalkan saya coba contoh yang ini, klik yang ini. Nah, di sini tinggal tulis aja misalkan 2/4 ya. Oke, seperti itu ya. Atau misalkan kita coba lagi insert, kemudian equation, kita pilih equation-nya, misalkan ini yang script atau pangkat ya, bisa script macam-macam. Ada scriptnya pangkat seperti ini, pangkat di bawah, ada buat log ya, bisa. Ini contohnya, misalkan kita coba yang pangkat. Di sini misalkan 3/2. Kita enter. Ya. Jadi ini bilangan berpangkat. Kemudian bilangan berpangkat ini juga pernah saya sampaikan pada video-video sebelumnya. Jadi bisa menggunakan di dalam teks ya. Di sini ada seperti ini, tapi hanya terbatas bilangan sini aja, superscript dan subscript. Tapi kalau di equation ini banyak sekali simbol yang bisa kita gunakan ya. Ini kita muncul simbol ya, banyak sekali yang digunakan. Selain convert ya, di sini ada juga convert. Silakan teman-teman yang memanfaatkan lambang-lambang equation yang dibutuhkan ya, tergantung masing-masing. Di sini ada akar pangkat, sekarang kita coba buka di sini ya. Ini ada banyak pilihannya ya. Ada plus minus, ada akar pangkat ya. Ada bilangan logaritma, ada derajat Celcius. Misalnya kita klik, misalkan kita butuh derajat Celcius. Misalkan 35 derajat Celcius, maka kita setelah 35, kita insert, kemudian kita equation. Di sini ada derajat Celcius. Mana tadi? Ini derajat Celcius. Nah, seperti itu ya. Jadi, sangat lengkap fasilitas yang disiapkan oleh Microsoft Word. Baik itu tadi masalah simbol ya, maupun equation. Jadi mungkin ini video terakhir untuk tingkat basic ya, untuk Word, dasar-dasar yang umum biasa digunakan. Dari mulai menu kemarin ya, bicara masalah teks segala macam, dan terakhir ini masalah simbol dan equation. Nah, bagaimana setelah teman-teman menulis dokumen ini ya, ada dua pilihan dokumen ini, disimpan atau di print. Jadi yang terakhir ya, pada video ini setelah kita membahas masalah simbol dan equation adalah menyimpan dokumen ya. Teman-teman untuk menyimpan dokumennya silakan klik di menu file ya. Klik di menu file, di sini ada pilihan save atau pilihan save as. Jadi kalau save silahkan kalian klik, misalkan kebetulan di sini dokumennya udah saya simpan ya. Kalau diklik save berarti menyimpan dokumen yang sudah disimpan.
Jadi editan-editan terakhir ini bisa otomatis tersimpan. Kalau save as ya, kemudian save as di sini. Nah, di save as ini bisa teman-teman pilih, misalkan saya pilih di C, misalkan saya pilih di katakanlah di dokumen ya. Misalkan saya pilih misalkan di Microsoft Word ini. Nah, di sini kalau namanya save as, bisa langsung teman-teman save di sini atau namanya langsung diganti dulu. Selain itu juga teman-teman bisa menyimpan dalam bentuk yang lain. Silakan teman-teman, ini di sini ada tulisan Word dokumen. Ketika kalian pilih, maka di sini banyak pilihannya. Salah satunya ada bentuk PDF. Jadi teman-teman bisa menyimpan file Word ini dalam, misalkan dalam format PDF. Jadi setelah teman-teman simpan dalam format Word, untuk di-share ke yang lain, misalkan teman-teman mau share file itu, teman-teman bisa pilih file PDF. Jadi dokumen yang teman-teman bikin di Word sudah otomatis tersimpan dalam bentuk PDF ya. Tadi ini misalkan saya gunakan ini untuk latihan untuk materi YouTube ke-1 Word, saya simpan dalam bentuk PDF, ya saya klik PDF. Maka dokumen yang saya bikin dari kemarin, setelah ini latihan untuk YouTube, file PDF, saya save ya. Maka dokumen ini akan tersimpan dalam format PDF dalam prosesnya. Nah, ini sudah bentuk PDF ya. Jadi di Word ini ada dua, saya coba lihat ya di foldernya. Word, MS Word ini tadi. Nah, sekarang ada latihan YouTube 1, latihan YouTube berbentuk PDF dan bentuk Word ya. Itu tadi. Jadi bisa di save as ke format PDF. Kemudian selain save as juga teman-teman bisa pilih, kalau misalkan dokumen yang mau di print, tinggal pilih print ya, klik print. Nah, di dalam print ini teman-teman mau di sini copy itu adalah untuk memilih apa dokumen teman-teman mau di copy berapa kali atau rangkap berapa ya. Kalau misalkan dipilih rangkap 2, rangkap 3 atau rangkap 1, berarti 1. Jadi misalkan dokumen teman-teman punya 3 halaman tapi pengen di masing-masing itu pengen di print menjadi rangkap 3 misalkan, otomatis nanti halaman 1-nya 3 lembar, halaman 2-nya 3 lembar, halaman 3-nya 3 lembar. Jika teman-teman ngisi kopi ini 3 ya, kalau ngisi 1 berarti 1. Sama halnya seperti fotokopi ya. Jadi rangkap. Jadi kopi itu dokumen teman-teman akan di print berapa kali ya, atau berapa rangkap ini. Kemudian di sini ya, teman-teman pastikan laptop teman-teman di print dengan printer tipe apa, silakan, dan sudah terinstall, otomatis printer itu harus sudah terinstall di laptop teman-teman, di komputer teman-teman, sehingga ketika nanti diklik di sini ada pilihan nih, printer-printer yang sudah terkoneksi. Dan salah satunya, ini juga bisa di print berbentuk PDF, jadi print jadi dokumen. Selain tadi save as, bisa ke PDF, di dalam print juga sama, bisa print ke PDF. Kemudian, setting yang paling penting ini, mau di print semua, ya. Print all page semua, atau kalau print current page, maka yang akan di print adalah yang tampil di sini saja. Ya, saya pilih current page. Nah, yang di print adalah yang tampil di sebelah kanan, di preview ini. Kemudian kalau misalkan teman-teman pilih yang custom print, nah teman-teman tinggal pilih halaman berapa yang mau teman-teman print. Jika lebih dari 1, maka pakai strip. Misalkan dari 10 dokumen, ini halamannya, di keterangannya ada ya, ada 10 halaman, misalkan teman-teman hanya mau ngeprint halaman 3 sampai 5 saja, maka teman-teman tinggal ketik 3 sampai 5. Otomatis ketika ini di print, yang di print oleh printer itu dokumen teman-teman yang hanya halaman 3, halaman 4, dan halaman 5 saja ya.
Itu pilihan kalau custom. Nah, kalau misalkan pilihnya print all page, maka ketika klik print ini, semua dokumen teman-teman akan di-print ya. Kemudian di sini ada orientasi ya, seperti yang disampaikan pada video-video di awal. Kemudian ini jenis kertasnya, ini marginnya ya. Jadi bisa disetting lagi, disetting ulang di sini. Settingan-settingan yang teman-teman sudah buat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi itu ya, dokumen yang teman-teman bikin bisa teman-teman simpan dan bisa langsung teman-teman print. Mungkin itu materi Word untuk tingkat basic ya. Dari mulai video ke-1 sampai sekarang video ke-11, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang mau memperdalam, ya, kita nanti insya Allah saya buatkan video tingkat lanjutannya, yaitu tentang publikasi menggunakan Word. Ya. Jadi jangan lupa silahkan subscribe ya, dan perlu tekan lonceng agar bisa notifikasi. Insya Allah nanti saya akan coba buat dari awal bagaimana membuat publikasi hanya menggunakan Word ya, dari mulai desain jilidnya, bagaimana kita tipografi untuk membuat tulisan-tulisan yang lebih menarik serta menyusun satu makalah, misalkan jurnal ya, baik itu untuk publikasi di periklanan ya dan sebagainya ya. Insya Allah di lain waktu mudah-mudahan saya ada waktu untuk membuat dokumen atau file Microsoft Word, latihan-latihan tersebut untuk tingkat lanjutannya, yaitu tema publikasi ya, dengan tema publikasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Word tingkat lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.